Kota Riyadh ternyata menyimpan banyak kisah dan rahasia yang hanya diperlihatkan pada telinga yang mau mendengar dan hati yang mau merasa. Tentu saja hidayah adalah kehendaknya dan hanya akan diberikan kepada mereka yang mencarinya. Ada sebuah energi yang luar biasa ketika beberapa hari yang lalu ku dengar cerita dari beberapa sahabatku. Mereka berasal dari Palestina, Bahrain, Jordan, Syria, Pakistan, India, Sri Lanka, Mesir, Afrika dan Saudi Arabia. Salah satunya adalah teman dari Sudan. Aku mengenalnya dengan nama Ammar Mustafa. Dia salah satu muslim kulit hitam yang juga bekerja di hotel ini. Beberapa bulan belakangan aku tak lagi melihatnya. Biasanya ia bekerja bersama pekerja lain menggarap proyek bangunan di tengah terik matahari kota Riyadh. Hari itu Ammar tidak terlihat. Karena penasaran, saya coba tanyakan kepada Iqbal. "Oh, kamu tidak tahu?" Jawabnya balik bertanya dengan bahasa Inggris khas India. "Iya, beberapa minggu ini dia tak terlihat di musola." Selepas itu tanpa diduga Iqbal bercerita panjang lebar tentang Ammar. Ternyata Ammar datang ke kota Riyadh 5 tahun lalu. Ia datang ke negeri ini dengan tangan kosong, dan nekat pergi meninggalkan keluarganya di Sudan untuk mencari kehidupan di kota ini. Saudi Arabia memang memberikan free visa untuk negara-negara Arab lainnya termasuk Sudan. Maka Ammar bisa bebas mencari kerja di sini asal punya paspor dan tiket. Sayang, kehidupan memang tidak selamanya bersahabat. Doa Ammar untuk mendapat kehidupan yang lebih baik di kota ini demi keluarganya ternyata saat itu belum terkabul. Dia bekerja berpindah-pindah dengan gaji yang sangat kecil. Uang gajinya tidak sanggup untuk membayar apartemen hingga ia tinggal bersama teman-temannya. Meski demikian, Ammar tetap gigih mencari pekerjaan. Ia tetap mencari kesempatan agar bisa mengirim uang untuk keluarganya di Sudan. Bulan pertama berlalu kering, bulan kedua semakin berat, bulan ketiga hingga tahun-tahun berikutnya kepedihan Ammar tidak kunjung berakhir. Waktu bergeser lamban dan berat. Telah 5 tahun Ammar hidup berpindah-pindah di kota ini, bekerja di bawah tekanan panas matahari dan suasana kota yang garang. Tapi Ammar tetap bertahan dalam kesabaran. Kota metropolitan akan lebih parah dari hutan rimba jika kita tidak tahu caranya untuk mendapatkan uang. Di hutan bahkan lebih baik. Di hutan kita masih bisa menemukan buah-buah, tapi di kota adalah belantara penderitaan yang akan menjerat siapa saja yang tidak mampu bersaing. Riyadh adalah ibu kota Saudi Arabia, hanya berjarak 7 jam dari Dubai dan 10 jam jarak tempuh dengan bis menuju Makkah. Di hampir keseluruhan kota ini tidak ada pepohonan untuk berlindung saat panas. Di sini hanya terlihat kurma-kurma yang berbuah 1 kali dalam setahun. Ammar seperti terjerat di belantara kota ini. Pulang ke Sudan bukan pilihan terbaik. Ia sudah melangkah. Ia harus membawa perubahan untuk kehidupan keluarganya di sana. Itu tekadnya. Ammar tetap tabah dan tidak berlepas diri dari keluarganya. Ia tetap mengirimi mereka uang meski sangat sedikit, meski harus ditukar dengan lapar dan haus untuk raganya di sini. Sering ia melewatkan harinya dengan puasa menahan dahaga dan lapar sambil terus melangkah, berikhtiar mencari suap demi suap nasi untuk keluarganya di Sudan. Tapi Ammar pun manusia. Di tahun kelima ini ia tidak tahan lagi menahan malu dengan teman-temannya yang ia kenal. Sudah 5 tahun ia berpindah-pindah kerja dan numpang di teman-temannya tapi kehidupannya tidak kunjung berubah. Ia memutuskan untuk pulang ke Sudan, tekadnya telah bulat untuk kembali berkumpul dengan keluarganya di Sudan. Saat itu ia tidak memiliki uang meski sebatas untuk tiket pulang. Ia terpaksa menceritakan keinginannya untuk pulang kepada teman-teman terdekatnya. Dan salah satu teman baik Ammar memberinya sejumlah uang untuk membeli tiket ke Sudan. Hari itu juga Ammar berpamitan pada teman-temannya. Ia pergi ke sebuah agen perjalanan di Olaya Riyadh untuk membeli tiket. Sayang, ternyata semua penerbangan Riyadh Sudan minggu ini susah didapat karena konflik di Libya, negara tetangganya. Saat itu tiket hanya tersedia untuk kelas eksekutif saja. Akhirnya ia membeli tiket untuk penerbangan minggu berikutnya. Tiket sudah di tangan, dan jadwal terbang masih minggu depan. Ammar sedikit kebingungan dengan nasibnya. Tadi pagi ia tidak sarapan,
siang ini pun belum ada celah untuk makan siang. Tapi baginya ini bukan hal pertama, ia hampir terbiasa dengan keadaan itu. Azan zuhur bergema, semua toko-toko, supermarket, bank, dan kantor pemerintah serentak menutup pintu dan menguncinya. Security kota berjaga-jaga di luar kantor menunggu hingga waktu salat berjamaah selesai. Ammar tergesa menuju sebuah masjid di pusat kota Riyadh. Ia mengikatkan tas kosongnya di pinggang, kemudian mengambil wudhu, membasahi wajahnya yang hitam legam, mengusap rambutnya yang keriting dengan air. Lalu ia masuk ke dalam masjid, salat 2 rakaat untuk menghormati masjid. Ia duduk menunggu mutawa memulai salat berjamaah. Hanya di saat salat itulah dia merasakan kesejukan. Ia merasakan terlepas dari beban dunia yang menghimpitnya, hingga hatinya berada dalam ketenangan di tiap menit yang ia lalui. Salat telah selesai. Ammar masih bingung kemana harus melangkah, sedangkan penerbangan masih seminggu lagi. Dilihatnya beberapa mushaf Al-Quran yang tersimpan rapi di pilar-pilar masjid yang kokoh itu. Ia mengambil salah satunya, bibirnya mulai bergetar membaca ta'awud dan terus membaca Al-Quran hingga azan asyar tiba menyapanya. Selepas maghrib ia masih di sana. Akhirnya Ammar memutuskan untuk tinggal di sana hingga jadwal penerbangan ke Sudan tiba. Ammar memang telah terbiasa bangun awal di setiap harinya. Seperti pagi itu, ia adalah orang pertama yang terbangun di sudut kota. Ia selalu mengumandangkan suara indahnya memanggil jiwa-jiwa untuk salat, membangunkan seisi kota saat fajar menyingsing. Adzannya memang khas, hingga bukan sebuah kebetulan juga jika Prince, putra Raja Saudi, di kota itu juga terpanggil untuk salat subuh berjamaah di sana. Azan yang juga ia kumandangkan di setiap pagi dalam sisa seminggu terakhirnya di kota Riyadh. Di tiket tertulis jadwal penerbangan ke Sudan jam 5.23 am. Artinya ia harus sudah ada di bandara jam 3 pagi atau 2 jam sebelumnya. Ammar bangun lebih awal dan pamit kepada pengelola masjid untuk mencari bis menuju bandara King Abdul Aziz, Riyadh yang hanya berjarak kurang dari 30 menit dari pusat kota. Ammar sudah duduk di ruang tunggu bandara. Tampaknya penerbangan SEDIIKIT tertunda. Ammar melamun dan kecemasan mulai menghantui dirinya. Ia harus pulang tanpa uang sedikit pun, padahal 5 tahun ia terus bekerja keras. Namun ia memahami, inilah kehidupan dan dunia hanyalah persinggahan sementara. Ia tidak pernah ingin mencemari kedekatannya dengan penggenggam alam semesta dengan mengeluh. Ia tetap berjalan walau terlatih memenuhi kewajiban sebagai hamba Allah, dan sebagai imam dalam keluarganya. Tiba-tiba dari speaker bandara terdengar suara memanggil namanya. Belum hilang rasa terkejutnya, tiba-tiba datang sekelompok orang berbadan tegap menghampirinya. Mereka membawa Ammar ke mobil tanpa basa-basi. Mereka hanya berkata, "Prince memanggilmu?" Ammar semakin bingung ada apa Prince memanggilnya. Kerajaan Saudi memiliki banyak prince dan princess, putra dan putri kerajaan. Mereka tersebar hingga ratusan di seluruh jazirah Arab ini dan tinggal di istana masing-masing. Setiap kali Ammar azan Prince selalu bangun dan merasa terpanggil untuk sholat. Hingga suatu hari suara Ammar berazan tak terdengar lagi. Prince merasa kehilangan dan saat mengetahui bahwa sang muazin pulang ke negerinya, dia langsung memerintahkan pihak bandara untuk menunda penerbangan dan segera menjemput Ammar. Ammar sudah tiba di istana dan Prince menyambutnya dengan ramah sambil menanyakan mengapa Ammar ingin kembali ke negerinya. Lalu ia mulai bercerita bahwa sudah 5 tahun bekerja di kota Riyadh tapi tak pernah mendapatkan kesempatan kerja yang tetap serta gaji yang cukup untuk menghidupi keluarganya di Sudan. Prince mengangguk-ngangguk dan bertanya, "Berapakah gajimu dalam 1 bulan?" Ammar kebingungan, karena gaji yang ia terima tidak pernah tetap. Bahkan sering ia tidak punya gaji berbulan-bulan. Prince memakluminya, lalu beliau bertanya lagi, "Berapa gaji paling besar dalam sebulan yang pernah kamu terima?" Dahi Ammar berkerut mengingat kembali catatan hitamnya selama 5 tahun ini. "Alhamdulillah, SR 1400, jawab Ammar. Prince langsung memerintahkan bendahara untuk menghitung 1.400 rial dikali dengan 5 tahun, 60 bulan, dan hasilnya adalah SR 84.000. 84.000 rial sama dengan Rp. 184.
800.000. Lalu Prince menyerahkan uang tersebut kepada Ammar. Tubuh Ammar gemetar melihat keajaiban di hadapannya. Belum selesai bibir mengucapkan Alhamdulillah, Prince menghampiri dan memeluknya seraya berkata, "Aku tahu cerita tentang keluargamu yang menantimu di Sudan. Pulanglah temui istri dan anakmu dengan uang ini, lalu kembalilah setelah 3 bulan. Saya siapkan tiket untuk kamu dan keluargamu kembali ke kota Riyadh. Jadilah Bilal di masjidku dan hiduplah bersama kami di palace ini." Ammar tak dapat menahan air matanya. Ia bukan terharu karena menerima sejumlah uang walau uang itu sangat besar artinya bagi keluarganya yang miskin. Ammar menangis karena keyakinannya selama ini benar. Allah sungguh-sungguh memperhatikan hambanya. Kesabaran selama 5 tahun berakhir dengan indah. Inilah buah dari kesabaran dan keikhlasan Ammar. Semua berubah dalam sekejap. 5 tahun itu adalah masa yang lama bagi Ammar. Tapi nothing impossible for Allah, tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Ini kisah nyata yang tokohnya masih berada di kota Riyadh. Saat ini Ammar hidup cukup di sebuah rumah di dalam istana milik Prince. Ammar dianugerahi Allah hidup yang baik di dunia, menjabat sebagai muazin di Masjid Prince Saudi Arabia di pusat kota Riyadh. Subhanallah, seperti itulah buah dari kesabaran. Jika sabar itu mudah, tentu semua orang bisa melakukannya. Jika kamu mulai berkata sabar itu ada batasnya, itu cukup berarti pribadimu belum mampu menetapi kesabaran, karena sabar itu tak ada batasnya. Batas kesabaran itu terletak di dekat pintu surga dalam naungan keridaannya. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Al-Fussilat ayat 35. Allahu Akbar, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kisah nyata yang memberi pelajaran pada kita semua. Insya Allah yang terbaik akan diberikan Allah pada mereka yang berdoa dengan ikhlas dan terus berusaha. Semoga bermanfaat. Allah Maha Kuasa Kun Fayakun.